Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di kali ini kita akan membahas tentang estetika film Jepang. Kita akan membahas mulai dari ciri khas visualnya, cara bercerita, pengaruh budaya dan sejarah, dan hingga bagaimana film Jepang bisa diterima oleh penonton lokal maupun internasional. Kalau kalian pernah lihat film Jepang yang dibuat oleh sutradara-sutradara terkenal seperti Akira Kurosawa, Hayao Miyazaki, atau Hirokazu Koreeda, mungkin kalian sadar bahwa film Jepang punya suasana yang berbeda. Ritmenya lebih tenang, visualnya yang artistik, dan emosinya yang terasa mendalam. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat estetika film Jepang begitu khas? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ciri khas estetika film Jepang. Visual film Jepang mulai dari warna, komposisi, dan sinematografi. Salah satu ciri utama film Jepang adalah penggunaan visual yang sangat puitis dan penuh makna. Banyak film Jepang menggunakan komposisi gambar yang rapi dan seimbang, terinspirasi dari seni tradisional Jepang seperti lukisan ukiyo-e dan konsep Zen. Dalam sinematografi, kamera sering dibuat diam atau bergerak lembut agar para penonton bisa lebih fokus pada emosi dan suasana karakter. Contohnya terlihat dalam film-film karya Yasujiro Ozu yang terkenal menggunakan sudut kamera rendah, seolah penonton sedang duduk di lantai bersama para karakter. Warna dalam film Jepang juga sering digunakan untuk membangun suasana yang emosional. Film drama biasanya memakai warna yang lembut dan natural untuk menciptakan kesan realistis dan tenang. Sedangkan anime atau film fantasi menggunakan warna yang cerah untuk membangun dunia imajinatif yang kuat. Selain itu, film Jepang juga sangat memperhatikan detail-detail lingkungan kecil seperti hujan, angin, cahaya matahari, bunga sakura, atau suasana kota pada malam hari. Elemen-elemen kecil ini bukan hanya hiasan, tetapi juga bagian penting dari emosi cerita. Selanjutnya kita akan membahas tentang narasi film Jepang. Berbeda dengan film Hollywood yang sering menggunakan fokus dan aksi dan konflik yang besar, film Jepang cenderung memiliki alur yang lambat dan reflektif. Ceritanya sering membahas kehidupan sehari-hari, hubungan keluarga, kehilangan, kesepian, dan pencarian jati diri. Konflik kadang sederhana, tetapi emosinya yang sangat dalam. Ending film Jepang juga terkenal ambigu dan terbuka. Tidak semua masalah dijelaskan secara jelas. Penonton diajak untuk berpikir dan merasakan sendiri makna akhirnya. Selanjutnya ada karakter. Karakter dalam film Jepang biasanya dibuat lebih realistis dan manusiawi. Tokoh utama tidak selalu sempurna atau sangat kuat. Kadang, karakter utama justru pendiam, rapuh, atau mengalami konflik batin yang sangat kompleks. Bahkan, sosok anti-hero cukup sering muncul di film Jepang ini. Film Jepang juga lebih fokus pada perkembangan emosi karakter dibanding aksi yang besar. Karena itu, penonton diajak memahami perasaan dan perjalanan hidup tokohnya secara perlahan. Yang kedua ada pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial. Yang pertama ada nilai budaya. Salah satu konsep penting dalam budaya Jepang adalah mono ne aware, yaitu kesadaran bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Karena itu banyak film Jepang yang menghadirkan suasana melankolis dan penuh nostalgia. Keindahan justru muncul dari hal-hal sederhana yang sementara, seperti bunga sakura yang cepat gugur atau momen kebersamaan keluarga yang singkat. Selain itu, ada juga pengaruh filosofi Zen yang menekankan kesederhanaan, ketenangan, dan keseimbangan. Hal ini terlihat dari penggunaan ruang yang kosong, suasana sunyi, dan tempo cerita yang lambat. Yang kedua ada pengaruh sejarah. Sejarah Jepang, terutama Perang Dunia Kedua, juga sangat penting mempengaruhi estetika film mereka.
Banyak film Jepang yang menggunakan trauma perang, kehancuran, dan rasa kehilangan. Contohnya terlihat pada Grave of the Fireflies yang menggambarkan penderitaan anak-anak saat perang. Setelah perang, Jepang mengalami modernisasi yang sangat besar. Hal ini memunculkan tema konflik antara tradisi dan modernitas. Banyak film Jepang yang menggambarkan manusia yang merasa kesepian di tengah kehidupan kota yang sangat sibuk dan modern. Selanjutnya ada pengaruh nilai sosial. Masyarakat Jepang dikenal menjunjung tinggi disiplin, kerja keras, dan keharmonisan sosial. Karena itu, banyak film Jepang yang menampilkan karakter menahan emosi demi menjaga hubungan dengan orang lain. Konflik dalam film Jepang juga sering bersifat internal atau emosional, bukan sekedar pertarungan fisik. すみれちゃんのこともだからまだモモでいたい。Yang ketiga ada penyutradaraan dan teknik film. Yang pertama ada editing. Editing di film Jepang biasanya lebih tenang dan tidak terlalu cepat. Banyak adegan yang dibiarkan berlangsung lama agar penonton bisa benar-benar merasakan suasana. Teknik ini berbeda dengan film Hollywood yang sering menggunakan potongan gambar yang cepat. ちょっと待って。Yang kedua ada musik dan suara. Musik dalam film Jepang sering menggunakan secara minimalis. Kadang justru keheningan yang menjadi elemen penting. Suara hujan, langkah kaki, suara kereta, atau angin sering dipakai untuk membangun atmosfer emosional. Dalam anime karya Hayao Miyazaki, musik dari Joe Hisaishi menjadi contoh bagaimana musik mampu menciptakan rasa magis dan menyentuh. 今日はとてもすごいニュースがあるんです。メイがお化けのトトロに出会いました。私は Yang ketiga ada mise-en-scene. Mise-en-scene adalah semua elemen visual dalam frame seperti pencahayaan, kostum, properti, dan setting. Film Jepang sangat detail dalam bagian ini. Ruangan tradisional Jepang, pencahayaan alami, hingga posisi karakter dalam frame sering memiliki makna yang simbolis. Contohnya, ruang kosong dalam frame sering digunakan untuk menunjukkan kesepian atau jarak emosional antar karakter. Selain itu, musim juga menjadi simbol yang penting. Musim semi melambangkan harapan, dan musim gugur melambangkan perubahan dan kehilangan. Selanjutnya ada tujuan estetika film Jepang. Tujuan estetika film Jepang bukan hanya untuk sekadar hiburan. Banyak film Jepang dibuat untuk menyampaikan refleksi tentang kehidupan manusia. Ada yang berisi kritik sosial, ada yang membahas spiritualitas, dan ada juga yang menampilkan realitas kehidupan sehari-hari secara mendalam. Film Jepang sering mengajak penonton untuk merenung, bukan sekedar menikmati cerita. Karena itu, penonton biasanya mendapatkan pengalaman emosional yang lebih personal dan tenang. Yang kelima ada respon penonton lokal dan global. Di Jepang sendiri, estetika seperti ini sangat dekat dengan budaya masyarakatnya. Penonton lokal lebih mudah memahami simbol, kebiasaan, dan nilai emosional yang ditampilkan di film Jepang. Namun secara global, film Jepang juga mendapat banyak penggemar karena dianggap unik dan artistik. Walaupun beberapa unsur budaya mungkin sulit dipahami oleh penonton luar, emosi yang disampaikan tetap terasa universal, seperti cinta keluarga, kehilangan, kesepian, dan harapan. Karena itu, film Jepang berhasil diterima di berbagai negara dan mempengaruhi perfilman dunia. Jadi, estetika film Jepang memiliki ciri khas pada visual yang puitis, cerita yang reflektif, karakter yang realistis, serta pengaruh budaya dan sejarah yang kuat.
Film Jepang bukan hanya media hiburan, tetapi juga sarana untuk menyampaikan filosofi hidup, emosi manusia, dan kritik sosial dengan cara yang indah dan mendalam. Nah, sekian penjelasan tentang estetika film Jepang dari saya. Sekian dan terima kasih.